Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Pak. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Perkenalkan, Mbak, nama saya Bidan Mahardika. Jadi dengan Mbak siapa ya? Mbak Farah. Baik, Mbak Farah, bagaimana? Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu, ada. Jadi gini, saya punya adik dan adik saya sudah menginjak usia remaja. Saya takut kalau adik saya itu terjerumus mengonsumsi rokok. Baik, kalau begitu akan saya beri penjelasan mengenai konseling merokok pada remaja ya, Mbak. Sebelumnya, Mbak, apakah sudah tahu merokok pada remaja itu apa? Belum, Bu. Baik, kalau begitu akan saya berikan penjelasan. Yang pertama itu ada definisi rokok. Definisi rokok itu memiliki arti gulungan tembakau yang digulung oleh kertas, daun, ataupun kulit jagung yang besarnya itu sekitaran sekelingking dan panjangnya itu 8-10 cm. Biasanya itu dihisap oleh perokok jika ujungnya itu sudah dibakar. Nah, di samping itu ada merokok pada remaja. Merokok itu memiliki arti kebiasaan yang dilakukan dan akan menimbulkan rasa kenikmatan bagi penggunanya. Seperti itu, Mbak. Bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya mau tanya. Ya. Kalau faktor dari merokok pada remaja itu apa saja ya, Bu? Kalau faktor yang mempengaruhi terjadinya merokok pada remaja itu ada 4. Yang pertama itu pembentukan jati diri pada remaja. Yang kedua itu mereka itu berpendapat bahwa merokok dapat memperbaiki konsentrasi. Yang ketiga itu jenis kelamin, di mana anak laki-laki cenderung mengkonsumsi rokok. Dan yang keempat itu faktor lingkungan, seperti itu, Mbak. Saya pernah dengar ada rokok pasif dan aktif. Maksud dari keduanya apa ya, Bu? Jadi macam-macam perokok itu ada 2 jenis. Ada yang perokok pasif dan ada yang perokok aktif. Kalau perokok aktif itu memiliki arti dia yang mengkonsumsi secara rutin ataupun tidak. Terus satu harinya itu bisa 1 batang 1 hari, seperti itu. Sedangkan yang perokok pasif itu dia yang bukan perokok sama sekali dan dia itu terpaksa menghirup asap yang disebabkan oleh perokok aktif tersebut. Begitu, Mbak. Bagaimana, Mbak? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, saya mau tanya lagi, Bu. Kalau zat yang ada dalam rokok itu apa saja ya, Bu? Jadi zat yang dapat membahayakan tubuh penggunanya itu ada 3. Yang pertama nikotin, yang kedua karbon monoksida, dan yang ketiga itu tar. Kalau nikotin itu dapat memberikan efek ketergantungan bagi penggunanya serta mempercepat cara kerja jantung. Untuk karbon monoksida itu dapat menyebabkan penyakit paru-paru serta jantung, sedangkan untuk tar itu dapat menyebabkan kanker bagi penggunanya, Mbak. Seperti itu. Oh iya, kalau dampak dari merokok itu apa saja, Bu? Kalau dampaknya itu ada dibagi menjadi 2 macam, untuk jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendeknya itu dapat memberikan ketergantungan bagi penggunanya, sedangkan untuk jangka panjang itu bisa menyebabkan kanker, stroke, katarak, risiko hipertensi, penyakit paru-paru, penyakit jantung, serta infertilitas atau kemandulan. Seperti itu, Mbak. Kalau cara menghindarinya bagaimana? Kalau cara menghindarinya itu, yang pertama kita bisa melakukan kegiatan positif untuk mengisi waktu luang. Contohnya itu berolahraga, membaca, ataupun menuangkan kesenian yang kita miliki. Selain itu juga kita dapat selalu berpikir positif, kita itu bisa percaya diri, kita juga bisa memilih teman mana yang tidak merokok. Selain itu juga kita dapat menegur di sekitaran kita yang merokok dan kita harus memahami bagaimana bahayanya itu merokok. Kalau penanganannya sendiri bagaimana, Bu? Kalau penanganannya sendiri itu ada 2 macam. Yang pertama, kita bisa mengkonsumsi permen jika kita ingin mengkonsumsi rokok kayak penggantinya, seperti itu. Yang kedua juga kita bisa mengunjungi pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan. Bagaimana, Mbak? Apakah sudah paham? Ya, Bu, saya sudah paham. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah menjelaskan pada saya. Ya, sama-sama, Mbak. Kalau gitu, saya pamit dulu ya, Bu. Ya, terima kasih atas kunjungannya. Hati-hati
kasih ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.